Siang itu, suasana ruang BK terasa berbeda. Ruang yang seharusnya menjadi tempat konseling siswa justru dipenuhi dengan canda tawa oleh guru-guru. Ya Allah, masih pagi-pagi sudah berantakan ini ya. Padahal sebentar ada jadwal konseling. Siswa, udah perhatikan dulu deh. Supaya rapi dan juga bersih. Siswa juga nyaman ya cerita. Kursinya ada di situ. Iya, tadi begini. Udah begini. Jangan dengarnya kaki ini, Bu. Iya, masuk lagi sini. Besok berucap. Wah, thank you. Dari dulu cuma gitu. Mohon maaf Ibu, tapi sekarang ini lagi bersih-bersih ke ruang mereka karena sebentar pakai siswa konsultasi, Bu. Dan kita harus serius udah dilarang begini pun ruangan mereka dari dulu tuh. Iya, tempat-tempat nongkrong, tempat curhat-curhat guru-guru. Jadi kita harus serius, santai saja Bu. Itu jarang sekali siswa masuk sini karena apa? Kayak ruang mereka itu kayak ruang integrasi kayak ini. Jadi siswa masuk jadi kita harus serius udah dilarang saja. Di sini kayak duduk. Ruang mereka itu kayak ruang integrasi kayak mohon maaf sebelumnya Ibu, bukan mau ikut campur, tapi apa yang dikatakan oleh Ibu dan Mila itu ada benarnya. Apalagi coba deh dipikir, siapa tahu siswa datang ke sini itu karena setidaknya menggunakan ruang BK. Apalagi kalau ruang BK isinya guru yang ngumpul, mungkin siswa itu sungkan untuk datang ke ruang BK. Itu juga yang saya rasakan di ruang BK. Saya mau itu ruang BK dari tempat makannya untuk siswa cerita. Kami duduk sebagai ruang gosip sama siswa. Sakit saja. Dan itu juga begini gitu Bu. Belum ada di sini dan itu begini di ruang BK Bu. Dan juga siswa sekarang atau cuma tempat punya guru untuk santai untuk bicara-bicara di sini. Santai saja dulu. Setelah kejadian di ruang BK tadi, Bu Nabila memutuskan untuk mencari tahu langsung pada siswa tentang pandangan mereka terhadap ruang BK. Maaf Ibu, mengganggu waktunya dia. Tidak juga duduk gitu. Bagaimana kabarnya semua? alhamdulillah baik. Kita ini alhamdulillah. Jadi ini Ibu mau bertanya tetapi kalian jawab juga jujur ya dan kita bertanya untuk bicara. Begini saya mau bertanya kalian ini kalau misalnya ada masa mata kalian itu cerita ke siapa dan juga di mana? Biasanya ya Ibu ke teman Ji. Karena jujur ini Budi, ruang BK itu sekarang kayak ruang yang buat kita nyaman Bu. Kayak dengar-dengar itu ceritanya juga siswa-siswa yang lalu kalau guru BK sekarang itu tempatnya guru-guru untuk bergosip Bu. Iya Bu, ada Moki masuk tapi malu kita banyak guru di dalamnya, tapi juga disangka dengan kalau ada masalah kita ada di dalam. Ibu sudah gimana? Sebenarnya ruang BK kan untuk kalian semua. Kenapa kalian Ibu pernah mah memang dulu sekali nggak konseling ke ruang BK Ibu, tapi
pas di depan ruang BK banyak sekali di situ guru-guruku yang tinggal minum teh kali intinya banyak guru di situ jadi ya jadi luar terjadi. Ya, nanti Ibu coba bicarakan ke kepala sekolah ya supaya ruangan kita nanti nyaman lagi. Ya Bu. Ibu, kalau ibu mau Pak, kami siap dulu. Setuju. Ya, terima kasih ya, Nak. Ibu duluan dulu karena ada juga urusan. Iya, Bu. Terima kasih Ibu. Berbekal masukan dari siswa, Bu Nabila memberanikan diri untuk menemui kepala sekolah bersama Bu Anggun. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Duduk. Ada apa nih? Ini Pak, mohon maaf sebelumnya. Tapi saya rasa saya berhak atau saya harus menyampaikan ini ke Bapak. Jadi Pak, akhir-akhir ini Pak, ruangan BK itu sudah tidak berfungsikan lagi sebagaimana mestinya. Ruang BK sekarang siswa merasa tidak nyaman. Ya, saya memang mendengar seperti itu. Dan saya kira memang begitu adanya dan guru-guru sebelumnya tidak mengeluh dengan hal itu. Begini Pak, untuk kita mau mengubah itu Pak, memang harus ada keberanian Pak. Kebiasaan lama itu harus ditinggalkan supaya ruangan BK itu jadi tempatnya anak-anak untuk aman bercerita supaya mereka tidak takut lagi. Betul Pak, ruang BK itu bukan ruang gosip Pak, tapi ruang harapan bagi siswa. Baiklah, kalau begitu nanti kita sama-sama bahas di rapat guru. Dan ya, saya berterima kasih kepada ibu-ibu semua karena sudah peduli dengan ini lingkungan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir, terutama siswa yang telah saya undang untuk kita membahas tentang ruang BK. Jadi perlu kita luruskan bahwasanya ruang BK ini punya fungsi khusus dan bukan sebagai tempat santai guru dan apalagi sebagai tempat gosip. Ya, silakan. Tapi kan Pak itu sudah jadi hal yang wajar setelah kita. Bukan yang dari dulu sudah seperti itu Pak, sudah biasa kan? Justru itu yang keliru Ibu. Kalau kita ingin siswa itu berkembang, perkembangan itu harus dimulai dari guru itu sendiri, dari kita sebagai guru. Betul, Ibu, kita itu teladan bagi siswa. Masa kita menjadi penghalang untuk siswa mengakses layanan BK? Nah, saya juga setuju dengan Ibu Anggun, Bapak Ibu, karena saya pernah dapati ada siswa yang mau cerita tapi dia bukan balik karena merasa takut, bahkan malu untuk konsultasi. Iya, Ibu, kita memang harus lebih peka. Kasihan anak-anak jadi sungkan untuk melakukan masalah ini. Tepat sekali pendapatnya Ibu. Jadi saya rasa lingkungan yang nyaman itu dibutuhkan untuk memberikan layanan. Jadi saya rasa kita harus mendukung hal tersebut. Nah, sekarang kita akan lebih pihak yang ada Pak. Jadi kita tidak akan menggunakan komunikasi sembarangan mencari jenis. Ya Pak, karena kita ini juga siswa merasa kurang nyaman kalau misalkan ingin melakukan konseling ke ruang kita, tapi banyak guru-guru yang di situ banyak kita kan untuk bercerita. Iya Pak, betul sekali. Kadang itu mau masuk di ruang BK tapi malu karena banyak guru-guru di sana. Ya, jadi terima kasih untuk pendapat tersebut dan saya harap mungkin kedepannya ruang BK ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Semua guru akhirnya menyadari pentingnya menjaga fungsi ruang BK. Mereka bertekad untuk mendukung kenyamanan siswa dalam layanan konseling. Nah, karena mirip sekarang ruang BK. Iya, sudah selesai nih semua fungsinya. Jadi, hasilnya akan lebih betah juga di sana. Betul deh. Ini semua tuh berkat Ibu Nabila sama Bu Anggun yang pernah kita temui di koridor, Kak.
yang bilang mau kita tanya dulu, tanya kepada sekolah. Iya. Dan kalau begini tuh untuk keberanian dan Ibu Anggun sama Ibu Nabila berani untuk ambil resiko. Ayo sekarang kita ambil ke dari. Ayo deh. Ayo deh. Assalamualaikum Bu. Ibu. Dingin nggak deh? Tanya. Nyaman. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Baik-baik dan sangat senang dengan perubahan yang ada sekarang. Ya Bu. Bang Beka sekarang kayak ruang tempat pulang ke rumah Bude. Iya, nyaman sekali Ibu. Kayak udah malu Ibu tuh curhat di sini. Terima kasih Ibu sudah peduli sama kami. Iya, alhamdulillah Ibu juga terima kasih untuk keberadaannya. Kadang juga speak up di ruang sama Bapak Kepala Sekolah. Iya Ibu, tapi itu kan dimulai dengan keberanian dengan Ibu Anggun Bu, semakin berani berpendapat. Alhamdulillah Ibu senang juga karena sebenarnya ruang BK ini kan untuk kalian semua supaya kalian bisa lebih nyaman dan juga lebih aman seperti takut nanti dinilai sama guru lain. Gitu Bu. Jadi bisa begini. Dari sini kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian kecil. Berani berkata benar, berani meluruskan yang salah, dan berani peduli pada mereka yang butuh ruang untuk didengar.